Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua mahasiswa-mahasiswiku. Dan hari ini kita akan membahas tentang pengantar psikologi klinis sebagai pertemuan kedua kita. Teman-teman semuanya, sebelumnya terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe juga, dan juga sudah like dan komen juga. Dan hari ini kita akan memulai dengan psikologi klinis itu apa sih sebetulnya ya. Jadi psikologi klinis ini menggunakan konsep-konsep psikologi abnormal, psikologi perkembangan, psikopatologi, psikologi kepribadian, serta prinsip-prinsip asesmen dan intervensi untuk dapat memahami dan memberikan bantuan. Jadi psikologi klinis ini merupakan salah satu bidang keilmuan sebagai bagian dari psikologi secara umum. Nah, teman-teman di sini sebagai mahasiswa tasawuf dan psikoterapi, ketika kemudian akan membantu seseorang gitu ya, untuk menyelesaikan masalah-masalahnya atau memberikan edukasi pada para kliennya nanti, tentunya harus memahami dulu nih sebetulnya bagaimana kondisi psikologi seseorang, dan juga perlu memahami apa-apa saja yang terjadi secara klinis yang terjadi pada individu tersebut. Itu mengapa kemudian mahasiswa tasawuf dan psikoterapi perlu sekali untuk mempelajari apa sih itu psikologi klinis. Jadi ini merupakan salah satu bidang psikologi terapan. Isinya adalah memang keilmuan-keilmuan yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari, misalkan abnormalitas, perkembangan untuk bagaimana melihat lifespan-nya mulai dari di dalam kandungan sampai dengan manula, kemudian juga ilmu tentang gangguan atau psikopatologi, kemudian juga psikologi kepribadian, dan beberapa prinsip-prinsip asesmen atau pemeriksaan perlu kita ketahui gitu ya, perlu kita pahami supaya nanti kalau bertemu dengan klien, kemudian klien ini juga sekaligus melakukan terapi di psikolog atau di psikiater, teman-teman bisa mengetahui dan bisa memberikan terapi yang komprehensif juga berjalan bersamaan dengan terapi-terapi dari profesional yang lain. Dan teman-teman semuanya kita belajar tentang pengertian begitu ya. Jadi menurut American Psychological Association, psikologi klinis adalah suatu wujud psikologi terapan yang bermaksud memahami kapasitas perilaku dan karakteristika individu yang dilaksanakan melalui metode pengukuran, analisis, serta pemberian saran dan rekomendasi agar individu mampu melakukan penyesuaian diri secara patut. Ini ada di dalam buku pengantar psikologi klinis di Wira Miharja. Nah, teman-teman semuanya, jadi dari pengertiannya sudah kelihatan ya, ini untuk mengetahui kapasitas perilaku, untuk mengetahui apa saja sih yang terjadi sebagai bentuk perilaku dari individu itu, tetapi caranya tetap harus melalui pengukuran. Harus melalui asesmen, kemudian juga dianalisis, kemudian nanti juga diberikan saran, dan kemudian juga rekomendasi. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah psikologi klinis yang sering kita temui nanti pada saat kita melaksanakan perkuliahan. Selanjutnya ada istilah psikopatologi. Adalah bidang yang mempelajari patologi atau kelainan dari proses kejiwaan. Istilah ini sering digunakan dalam lingkungan psikiatri. Jadi kalau kita dengar para dokter, para psikiater bilang psikopatologi gitu ya. Tentunya ini kita sudah bisa membayangkan bahwa mereka sedang membahas sebuah gangguan atau sebuah penyakit. Jadi psikopatologi ini sebenarnya tidak termasuk psikologi klinis, ilmu-ilmu atau bahasa psikopatologi ya, tetapi paling tidak teman-teman yang akan berkutat dengan individu juga dan atau juga beberapa profesi yang di bidang psikologi juga harus menguasai ilmu tentang psikopatologi. Setidaknya kita bisa memahami, membaca diagnosa, kemudian juga memahami rekam medis gitu ya, atau memahami rekam psikologis juga, dan itu nanti mungkin akan mempengaruhi juga bagaimana terapi yang akan dilakukan. Selanjutnya ada istilah juga psikologi medis, merupakan suatu penjabaran dari psikologi umum dan psikologi kepribadian untuk ilmu kedokteran. Jadi tujuannya adalah ya untuk melengkapi pengetahuan dokter tentang gambaran biologis manusia, fungsi-fungsi kejiwaannya, kemudian fungsi psikisnya, afeknya atau perasaannya juga,
Nah, pengetahuan ini digunakan untuk tentunya pada saat mereka akan melayani pasien, tentunya mereka akan lebih apa ya, akan lebih membuat nyaman si pasien ini karena secara kejiwaan para dokter atau para psikiater ini sudah memahami betul bagaimana kondisi kejiwaan di saat pasien datang atau pada saat pasien membutuhkan. Nah, selanjutnya juga ada istilah psikologi abnormal. Istilah ini baru populer di tahun 50-an. Jadi nama yang diciptakan oleh psikolog-psikolog yang ingin bikin klasifikasi nih dari keadaan yang normal sampai yang keadaan yang tidak normal yang mungkin terjadi pada sebuah individu. Ada beberapa klasifikasi ya kalau di dalam psikologi ini untuk penggolongan gangguan jiwa. Ada PPDGJ, kemudian juga ada DSM-4 dan kemudian juga ICD-10. Nah, selanjutnya psikologi konflik atau patopsikologi. Kedua nama ini diusulkan untuk menunjukkan bahwa seseorang yang membutuhkan psikolog, mohon maaf ini salah tulis, dapat diberikan kepada mereka yang mengalami kesulitan, misalkan konflik, ketegangan. Jadi dari kehidupan kita itu kan stres itu kita temui setiap hari ya. Kita masih ingat ya, stres itu ada dua. Jadi stres yang positif dan stres yang negatif. Nah, stres yang positif tadi itu adalah ketika stres ini membuat kita produktivitasnya jadi naik. Stresnya juga bisa kita kontrol. Nah, kalau yang negatif, maka stresnya ini membuat ada disfungsi psikologis kita, atau kemudian kita tidak bisa mengontrol kondisi stres ini. Akhirnya ya macam-macam, produktivitasnya bisa menurun, kehilangan nafsu makan, tidak bisa tidur dan sebagainya. Nah, ada beberapa orang yang memang tidak sampai kita dapat untuk mendiagnosa, tetapi mereka mengalami permasalahan psikis gitu ya, atau permasalahan kejiwaan. Nah, biasanya kita bilang sebagai psikologi konflik karena memang bagaimanapun setiap hari kita berinteraksi dengan orang lain, tentunya kita juga akan mengalami stres juga ya, baik distress maupun eustress, baik eustress ini yang positif ataupun distress yang negatif. Nah, selanjutnya ada juga istilah mental health atau mental hygiene. Istilah ini mental hygiene lebih dekat dengan bidang kedokteran sebetulnya. Istilah ini banyak membahas dari segi penyembuhan. Mental health banyak membahas dari segi preventif. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, gimana sih caranya supaya kita itu punya pengetahuan gitu ya, atau teman-teman kita punya pengetahuan, atau apa namanya, kita bertugas untuk memberikan psikoedukasi supaya mereka akhirnya bisa aware terhadap dirinya dan akhirnya tidak sampai pada gangguan. Mereka bisa memahami bahwa oh ternyata tubuhku atau pikiranku atau perasaanku sedang butuh ini nih gitu ya, sedang butuh direhatkan, atau aku lagi butuh teman nih buat ngobrol nih supaya apa namanya, kita nggak berasa sendiri gitu ya, kemudian kita capek dengan atau lelah dengan pikiran kita sendiri, maka kita juga membutuhkan orang lain. Nah, dalam prakteknya mental hygiene mencakup juga penyembuhan sedini mungkin atas gangguan mental, membahas tentang bagaimana mempertahankan dan memelihara kesehatan mental, dan mencegah kembali terjadinya gangguan mental. Nah, profesi-profesi yang lain yang memiliki apa ya, memiliki ruang lingkup yang sama dengan kita gitu ya. Bisa psikiater, bisa psychiatric social worker, counseling psychologist, school psychologist, rehabilitation psychologist, health psychologist, dan profesi lain dalam kesehatan mental, termasuk apa namanya, teman-teman ketika memiliki profesi sebagai terapis ini bisa berjalan bersamaan dengan kita. Nah, profesi lain ya, jadi psikiater, teman-teman sudah mengetahui bahwa mereka yang lulus dan kemudian bertugas atau bekerja sebagai psikiater itu adalah seorang dokter yang kemudian mengambil spesialis kejiwaan gitu, dan kemudian karena mereka dokter ya otomatis mereka punya kuasa untuk bisa membuat resep, menangani keluhan fisik dan psikis juga karena memang keilmuan mereka lebih intens dalam atau spesialisnya itu di bidang kejiwaan atau di bidang apa, kesehatan jiwa. Nah, kemudian ada juga psychiatric social worker. Jadi aktivitas profesionalnya itu serupa dengan psikiater dan juga dengan psikolog klinis. Nah, jadi dahulu lebih banyak berhubungan dengan kekuatan-kekuatan sosial dari agensi di luar individu yang memberi kontribusi pada kesulitan klien. Jadi ada psikiatrik apa namanya,
yang itu ditugaskan pada tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat rehabilitasi, dan kemudian dia tugasnya adalah bagaimana supaya mereka itu bisa membantu para klien-kliennya untuk kembali dalam dunia sosial yang lebih efektif, atau mereka bisa kembali berbaur lagi. Maka psychiatric social worker ini akan bekerja bersama-sama dengan tim yang lain gitu untuk membuat para pasien itu bisa siap kembali ke masyarakat atau bisa beradaptasi secara sosial. Nah, selanjutnya ada counseling psychologist. Jadi memang agak overlap ya sama psikolog klinis ya, tapi lebih banyak bekerja dengan individu normal atau moderately maladjusted. Jadi maladjustment ini adalah sebuah ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, para konselor-konselor ini mereka bekerja itu pada klien-klien atau pada pasien juga yang gangguannya itu masih menengah. Jadi yang masih sedang gitu ya. Tidak tidak masih bisa diajak ngobrol, masih bisa mencari solusi. Hanya saja mereka butuh bantuan, butuh butuh sama-sama berdiskusi untuk menemukan solusi bersama. Nah, atau biasanya kita bilang memang mereka sedang kurang mampu melakukan adaptasi dengan baik. Kemudian school psychologist, jadi bekerja sama dengan para pendidik ya, kalau sudah ada kata-kata school. Nah, jadi meningkatkan pertumbuhan intelektual, sosial, emosional dari anak-anak sekolah. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan kebijakan sekolah, manajemen kelas, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada rehabilitation psychologist, baik dalam riset maupun praktek, berhubungan dengan individu yang cacat fisik. Jadi cacat mungkin karena kelainan kelahiran, penyakit atau cedera yang lain. Intinya mereka beradaptasi dengan kondisi jiwanya, kondisi fisiknya juga, dan kemudian bagaimana saat mereka harus berinteraksi dengan masyarakat luar dengan kekurangan yang ada dirinya. Bagaimana tetap move on dan bagaimana bisa tetap berkarya. Kemudian health psychologist ada menyumbang pada promosi dan maintenance dari good health, prevensi, treatment, kemudian membuat riset. Jadi mereka ini membuat program gitu ya untuk membantu memberikan edukasi tentang problem-problem atau tentang masalah-masalah tertentu. Baik itu bersifat sudah gangguan gitu ya, sudah patologis, sudah ada nama penyakitnya, atau kemudian edukasi-edukasi yang sifatnya preventif juga, supaya nggak kena narkoba, supaya bisa berhenti merokok, atau supaya kita nggak gampang cemas, atau yang lainnya juga. Nah, selanjutnya ciri-ciri atau sifat yang terdapat pada psikolog klinis ya. Nah, yang pertama adalah memang psikologi klinis ini ditekankan gitu ya untuk diketahui bagaimana seluk-beluknya pada mereka yang akan berprofesi sebagai psikolog klinis, sebagai dasar keilmuan. Tentunya psikologi klinis ini juga dipentingkan oleh keilmuan-keilmuan yang lain. Namun ketika psikolog klinis ini kemudian lahir, maka mereka memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus sesuai gitu ya. Pertama, punya orientasi ilmiah profesional. Jadi seluruh apa yang dikerjakan oleh psikolog klinis ini, mereka harus memahami kaidah memahami kaidah ilmu tersebut secara ilmiah. Jadi menggunakan metode ilmu dan kaidah psikologi. Perspektifnya harus psikologi pada saat akan memberikan bantuan. Kemudian juga menampilkan kompetensi psikolog, tentunya harus terlatih. Kemudian juga menampilkan kompetensi klinikus, lebih khusus lagi pada hal-hal yang gangguan-gangguan yang bersifat klinis. Kemudian juga ilmiah, tentunya semuanya pakai metode untuk mencapai reliabilitas dan objektivitas dan validitas ya. Kemudian juga menyumbangkan pelayanan kemanusiaan. Artinya kita tidak serta-merta kemudian hanya praktek secara profesional saja, artinya praktek dengan berbayar, tapi kita juga perlu mencari menggunakan kode etik kita dan juga perlu menggunakan ilmu kita untuk ilmu kemanusiaan. Kemudian juga orientasi dalam psikologi klinis, titik pandang dasarnya adalah tugas yang dihadapi adalah memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh klien, kemudian cara klien atau pasien menyelesaikan atau berusaha menyelesaikan masalah itu dengan secara tepat, dan itu nanti akan disebut dengan penyesuaian yang baik. Tapi kalau misalkan gagal dalam menyesuaikan, maka bisa disebut sebagai maladaptif ya. Kemudian juga bila sangat
apa yang membutuhkan bantuan bisa bisa kemudian disebutnya sebagai dia memiliki psikopatologi. Nah, aspek-aspek kepribadian menjadi salah satu orientasi di psikologi klinis juga. Nah, yang pertama adalah motivasi. Pada saat kita berinteraksi dengan orang, maka kita perlu memahami bahwa motivasi adalah bagian dari sisi kepribadian mereka, kebutuhan psikologi yang memiliki corak atau arah tertentu dalam individu yang harus dipenuhi agar kejiwaannya itu terpelihara. Jadi setiap hari motivasi itu kan kita setiap hari punya motivasi ya. Hari ini Anda ikut kuliah juga motivasinya apa? Kemudian juga ketika kita lapar dan kita pengen makan sesuatu maka kita kok beli bakso atau kok beli ayam goreng atau yang lain, kita punya motivasi yang berbeda. Termasuk kenapa kuliahnya cepat atau lama, motivasinya kan juga beda lagi. Nah, selanjutnya ada kapasitas. Nah, kapasitas ini adalah karakteristik individu yang adjustif. Jadi dia memiliki kemampuan di bidang tertentu, dia memiliki bakat, memiliki minat, dan itu kemudian nanti dipakai untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ada kapasitas intelektual gitu kan, kemudian juga untuk mencapai keinginan atau tujuannya sendiri dan juga menyelesaikan konflik-konflik atau tuntutan-tuntutan yang ditemui di lingkungan. Selanjutnya dalam aspek kepribadian juga ada pengendalian atau kontrol. Jadi adalah proses yang dilakukan individu saat menggunakan kapasitasnya. Jadi misalkan saya psikolog begitu ya. Saya punya kapasitas, saya punya kompetensi nih sebagai psikolog klinis. Tapi saya juga harus mampu punya pengendalian kontrol. Kapan saya harus banyak berbicara, kapan saya harus segera merujuk, kapan saya tidak boleh terlalu banyak bicara, memberikan kesempatan pada yang lain. Kemudian juga edukasi apa yang harus saya berikan. Maka kontrol ini penting pada manusia atau pada individu untuk bisa apakah dia akan melakukan perilakunya terus atau kemudian dicukupkan perilakunya. Artinya di stop atau mau diterusin. Tentunya kontrol ini menjadi penting ya supaya kita bisa sesuai dengan situasinya. Supaya kita bisa bijak sesuai dengan kepentingan yang sedang kita hadapi. Nah, selanjutnya ruang lingkup ada yang pertama adalah asesmen atau pengukuran. Jadi proses pengumpulan informasi mengenai klien atau subjek untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jadi ketika kita bertemu dengan klien, bertemu dengan pasien itu tidak tiba-tiba kemudian kita memberikan diagnosa. Tidak tiba-tiba juga kemudian kita langsung membuat keputusan nih. Harus kita lakukan asesmen karena dengan asesmen ini kita menggunakan alat ukur yang valid. Dari situlah kemudian kita bisa mendapatkan data dan data itu baru kita analisis. Secara otomatis asesmen ini berisi tentang beberapa alat-alat tes psikologi yang tentunya sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari psikologi klinis adalah kita melakukan penanganan. Dari hasil asesmen tadi, setelah dianalisis, setelah didiskusikan dengan klien juga, kita akan sama-sama bersama klien untuk menentukan intervensi. Memang kita sebagai profesional yang belajar gitu ya, untuk kasus seperti ini maka intervensinya bisa seperti ini. Namun dalam prakteknya ini harus disepakati bersama. Dalam prakteknya juga kita juga memberikan edukasi tuh kepada klien atau kepada pasien untuk menjalankan intervensi ini, segala macam konsekuensinya akan seperti apa. Secara umum adalah upaya untuk mengubah perilaku, pikiran, perasaan seseorang. Jadi Kendall dan Norton Ford itu berpendapat bahwa intervensi klinis meliputi penggunaan prinsip-prinsip psikologi. Sekali lagi prinsipnya harus psikologi ya, untuk menolong orang yang menangani masalah. Nah, karena teman-teman tasawuf dan psikoterapi tentunya memiliki etika sendiri, setidaknya ketika memahami seseorang, boleh mau pakai sudut pandang psikologinya dan kemudian boleh disambung dengan sudut pandang perspektif dari tasawuf dan psikoterapi. Dan kemudian juga penelitian, kita di psikologi klinis tidak tentu hanya kemudian asesmen, hanya mendiagnosa, kemudian membuat intervensi, tentunya ada ranah lanjutan yaitu penelitian. Mengapa? Karena hasil-hasil dari yang kita lakukan itu, kalau itu kemudian ditulis secara ilmiah, dipublikasikan juga secara ilmiah, kemudian expose juga, kita ada diskusi, kita kemudian ada tukar balik informasi, kita saling belajar, maka ini bisa membantu pengembangan intervensi-intervensi atau penanganan-penanganan selanjutnya. Nah, jadi metode penelitian dalam psikologi klinis itu pada dasarnya sama dengan yang lainnya ya, yang pada umumnya.
tapi tujuannya dan penekanannya itu biasanya diperlukan untuk populasi yang khusus. Misalkan mengetahui efektivitas suatu perlakuan pada kelompok tertentu. Misalkan autis nih, jadi penelitiannya ya khusus untuk kelompok-kelompok autis. Dan bahkan satu saja anak autis itu memiliki pola dan cara intervensi yang berbeda antara anak autis yang lain. Jadi sangat spesifik bergantung dengan kondisi fisik dan psikis dari klien tersebut. Metode yang digunakan adalah observasi, epidemiologi, korelasi, eksperimen. Jadi ini adalah teknik-teknik ya dalam penelitian. Apakah kita mau melakukan longitudinal penelitian yang lama sekali, kemudian atau korelasi ingin menghubungkan atau membuat desain dari sebuah kasus. Selanjutnya peranan tentunya banyak ya, peranan psikologi klinis bisa untuk terapi, bisa untuk asesmen, bisa untuk mengajar, bisa untuk konsultasi, administrasi, dan juga penelitian. Ini juga sama dengan teman-teman tasawuf dan psikoterapi ya, ketika teman-teman belajar, teman-teman bisa menjadi terapis, teman-teman juga bisa, menjadi, asisten peneliti, kemudian juga bisa mengajar juga dan dijadikan tempat konsultasi. Kita hampir sama, hanya legalitas secara akademiknya saja yang berbeda. Dan beberapa penjelasan saya tadi saya ambil dari pengantar psikologi klinis, pengantar dari Ibu Suprapti dan Profesor Dr. Sutarjo, kemudian juga dari buku psikologi abnormal, DSM dan PPDGJ. Terima kasih teman-teman untuk pengantarnya hari ini. Semoga nanti bisa cukup dipahami dan saya menunggu pertanyaan-pertanyaan supaya untuk memperlengkap diskusi kita. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga atas komen, like, dan subscribe-nya. Sampai bertemu di video pengantar materi yang lainnya. Terima kasih, selamat siang. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.